Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فلا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak ada untaian kata yang hendaknya kita awali dari setiap aktivitas kita selain daripada memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Rabbul Alamin yang telah menganugerahkan dan mencurahkan untuk kita sekalian nikmat yang begitu banyak. Di antara nikmat tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dengan bulan ini, yaitu bulan Sya'ban, yang semoga amalan-amalan ibadah yang kita kerjakan di bulan ini, yang kita niatkan sebagai pemicu, sebagai penggerak, sebagai penarik ketaatan-ketaatan yang kelak kita akan kerjakan di bulan Ramadan, itu senantiasa diterima oleh Allah Rabbul Alamin. Dan kita juga berharap serta berdoa kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita umur yang panjang, tambahan umur hingga bisa sampai ke bulan Sya'ban ini, yaitu kita juga berharap dan berdoa kepadanya semoga Allah tambahkan umur kita sampai menjumpai Ramadan. Sebagaimana doa yang dipanjatkan oleh seorang atau salah satu dari salafun salih, Yahya ibn Kathir rahimahullahu taala, Allahumma sallimni ila Ramadan wa tasallim lana Ramadan wa tasallimhu mutakabbalan. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan dan sampaikanlah bulan mulia Ramadan kepada kami
dan terimalah ibadah-ibadah kami di dalam bulan tersebut. Ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin dan muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Lalu kemudian di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita di hari ini adalah alhamdulillah Allah masih memberikan untuk kita kesempatan, kesehatan serta taufik dan kemudahan untuk bisa melanjutkan kajian intensif rutin pekanan kita di setiap hari Ahad dengan membawa pembahasan atau dengan tema bekal menyambut dan meraih Ramadan penuh berkah, dan ini adalah bagian yang kedua. Karena tidak ada bekal terbaik sebagaimana yang telah kita sebutkan di pertemuan yang telah berlalu adalah bekal yang merupakan bekal terbaik yang utama bagi seorang muslim di dalam beribadah kepada Allah secara umum dan di dalam menyambut bulan Ramadan secara khusus adalah ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat. Karena ibadah yang dikerjakan di atas pondasi ilmu itulah ibadah yang diharapkan ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Di pertemuan yang pertama atau di pekan yang lalu kita sudah menyebutkan beberapa pelajaran. Yaitu pelajaran yang pertama terkait kelompok manusia di dalam menyambut Ramadan. Pelajaran yang kedua, ilmu adalah bekal sebelum beramal. Pelajaran yang ketiga adalah prinsip pokok dalam beragama serta syarat diterimanya ibadah. Pelajaran yang keempat, ayat tentang puasa dan faedah yang berkaitan tentangnya. Yang kelima adalah definisi puasa Ramadan. Yang keenam adalah hikmah serta manfaat daripada puasa. Maka di pertemuan kali ini kita akan menyebutkan pelajaran selanjutnya dan pelajaran-pelajaran yang lainnya sesuai dengan waktu yang ada, yaitu pelajaran yang ketujuh. Pelajaran yang ketujuh adalah pelajaran tentang fadail siyam Ramadan. Iya, tentang keutamaan puasa ya, dan syahrul Ramadan. Dan ini kita bagi menjadi dua ya. Kita bahas dulu tentang keutamaan bulannya ya. Karena kalau kita sebut bulan Ramadan, maka dia memiliki keutamaan bulannya. Kalau kita sebut siyam Ramadan, maka puasa juga memiliki keutamaan tersendiri. Olehnya itu pelajaran yang ketujuh, yang pertama kita sebutkan dulu tentang keutamaan syahrul Ramadan atau bulan Ramadan. Iya. Dan ini adalah perkara yang setiap kaum muslimin tentu mengetahuinya, bahwasanya bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat mulia, bulan yang memiliki keistimewaan yang besar di dalam agama Islam. Betapa tidak, di dalam bulan tersebut ada beberapa yang disebutkan baik dari Al-Quran maupun hadits Nabi SAW yang sahih berkaitan tentang keutamaan bulan Ramadan itu sendiri. Yang pertama dari keutamaan bulan Ramadan adalah bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah di ayat ke-185, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum ila akhiril ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, yang di dalam syahrul Ramadan itu diturunkan padanya Al-Quran. Yang kita tahu Al-Quran
adalah mukjizat. Dari di antara mukjizat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan atas nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tadliman katsira. Dan Al-Qur'an merupakan petunjuk, hudal linnas wa bayyinat, dan penjelasan ya dari petunjuk tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Al-Qur'an adalah huda. Al-Qur'an adalah petunjuk. Dan Al-Qur'an adalah penjelasan tentang jalan-jalan petunjuk tersebut. Sehingga kita katakan mustahil apabila ada seorang muslim maupun muslimah ingin meraih keselamatan, ingin mendapatkan petunjuk, ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia, demikian pula ingin mendapatkan kebahagiaan di akhirat, akan tetapi dia tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, maka kita katakan mustahil dia akan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebaliknya, sebagai jawaban, jika ada yang bertanya, aku ingin bahagia dunia, aku pun ingin bahagia akhirat, hal itu diimplikasikan dengan banyaknya berdoa, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikan aku kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Sementara di dalam praktek kehidupannya dia tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, maka itu hanya ucapan belaka. Itu hanya mimpi belaka. Nah, kenapa? Karena tidak ada amalan, tidak ada pembuktian. Untuk meraih apa yang diinginkan harus ada bukti, harus ada pengorbanan, harus ada konsekuensi yang harus ditempuh. Di antaranya manusia yang ingin bahagia dunia dan akhirat, maka di antara pedomannya, di antara jalannya menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Dan ini menegaskan kembali akan keutamaan bulan Ramadan. Nah, ini menegaskan akan keutamaan bulan Ramadan. Begitu istimewanya bulan Ramadan karena di dalamnya lah diturunkan petunjuk untuk manusia. Di dalam bulan Ramadan itu diturunkan petunjuk untuk manusia, petunjuk untuk meraih kebahagiaan di dunia serta petunjuk untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Betapa tidak mulianya bulan Ramadan, betapa mulianya Ramadan. Nah, karena di dalamnya, di bulan tersebutlah Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an yang merupakan petunjuk, yang merupakan penjelasan atas petunjuk tersebut, wal furqan, dan pembeda antara yang hak, yang benar dengan yang batil, yang salah. Sehingga kita katakan juga dari ayat yang mulia ini bahwa untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, maka pedoman seorang muslim adalah merujuk kepada petunjuknya, yaitu Al-Quran Al-Karim. Nah, dia tidak merujuk kepada selain daripada itu. Dan ini adalah pedoman dan pegangan yang paling utama saat terjadinya perselisihan di kubu kaum muslimin, yaitu merujuk kepada Al-Quran, di mana Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang ingin menjadikannya pedoman atau petunjuk di dalam kehidupannya. Baik, yang kedua dari keutamaan bulan Ramadan adalah di dalam bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka itu ditutup serta para syaitan dibelenggu. Para syaitan dibelenggu. Berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu qaal, bahwasanya Nabi SAW bersabda, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Apabila datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutuplah pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dan dibelenggulah para syaitan. Al-Imam Al-Hafidz Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang makna dan maksud ayat ini, bahwasanya di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala membelenggu para syaitan.
di mana godaan-godaan syaitan tidaklah lebih leluasa, tidaklah lebih besar sebagaimana syaitan menggoda manusia di bulan selain Ramadan. Iya. Makanya kita dapati orang yang melakukan ketaatan di bulan Ramadan itu lebih mudah. Iya. Nah, karena godaannya lebih ringan, dan ini keutamaan Ramadan. Iya. Nah, ini keutamaan Ramadan. Allah khususkan bulan Ramadan di mana para syaitan dibelenggu. Bukan berarti tidak ada sama sekali godaan, ada. Iya. Nah, tapi lebih ringan godaannya ketimbang bulan-bulan yang lain. Ya, bulan-bulan yang lain. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu surga. Maksudnya kata beliau adalah banyaknya amalan-amalan yang bisa dikerjakan di bulan Ramadan. Ya. Satu, amalan tersebut ya, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum. Yang kedua, ada amalan-amalan tertentu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan ganjarannya adalah surga. Di antaranya puasa itu sendiri. Dan nanti akan datang ya, hadis yang menyebutkannya, yaitu hadis Nabi SAW, "Man shama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ini di antaranya. Allah jadikan Ramadan sebagai sebab-sebab digugurkannya dosa-dosa seorang hamba. Sehingga apabila dosa-dosa digugurkan, maka mudahlah seseorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Lalu kemudian apa? Wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Di antara maksudnya adalah sarana untuk berbuat kemaksiatan, sarana untuk berbuat dosa di bulan Ramadan yang menyebabkan seseorang bisa masuk ke dalam neraka itu diringankan. Berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Dengan apa ya? Dengan seseorang berpuasa. Dengan seseorang berpuasa. Betapa tidak, semua yang telah kita sebutkan. Puasa, jangankan meninggalkan perkara yang haram, jelas haram. Perkara yang mengandung dosa, jelas dosa. Bahkan sesuatu yang tadinya halal, di dalam berpuasa kita dilarang dalam beberapa waktu. Makan, siapa bilang makan haram? Halal. Siapa bilang minuman haram? Halal. Berjima dengan istri ataupun suami, siapa bilang haram? Halal. Tapi di waktu tertentu kita dilarang. Kalau hal seperti itu seorang hamba bisa mengekang dirinya, bagaimana lagi dengan hal-hal yang betul-betul mengandung kemaksiatan? Nah, minum khamar misalnya, makan makanan yang haram misalnya, berzina misalnya dengan bukan pasangan yang halalnya, tentu itu akan lebih mudah untuk dihindari. Sehingga hal itu mengantarkan kepada apa? Ditutupnya pintu-pintu neraka, itu ditutupnya jalan-jalan yang membuat seseorang bisa masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu sungguh merupakan kerugian, sungguh merupakan musibah terbesar apabila seseorang tidak memperbaiki dirinya sebelum Ramadan. Tidak memperbaiki keadaannya sebelum Ramadan. Makanya berkata Amr bin Qais rahimahullahu taala, guru daripada Sufyan Ats-Tsauri, kata beliau, tuba man aslaha nafsahu qabla Ramadan. Beruntunglah orang yang memperbaiki dirinya sebelum datangnya Ramadan. Memperbaiki dirinya, yang pertama, perbaikan yang pertama adalah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mensucikan dirinya dari dosa-dosa dan kesalahan. Nah, sebenarnya apa yang disebutkan oleh para salaf, Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala, bahwasanya kebaikan itu memanggil kebaikan yang lain, sebaliknya keburukan juga memanggil keburukan yang lain. Sehingga apabila seseorang terbiasa tidak bertobat, tidak mensucikan dirinya sebelum Ramadan, tidak memperbaiki dirinya sebelum Ramadan, maka kejahatan-kejahatan yang dikerjakan sebelum Ramadan bisa jadi tetap kekal, tetap langgeng dia lakukan di bulan Ramadan. Waliyadzubillah, maksiat tetap jalan. Padahal di situ sudah bukan karena syaitannya yang terus menggoda lagi. Nah, tadi sudah disebutkan dalilnya, syaitan saat itu sudah dilemahkan. Pintu-pintu kebaikan dibuka, pintu-pintu keburukan ditutup dengan puasa. Tapi karena kebiasaannya berbuat maksiat, terbawa sampai bulan mulia, bulan Ramadan, terbawa.
Sehingga apa? Keutamaan-keutamaan yang harusnya diraih dari bulan Ramadan, ya, karena kebiasaan buruknya yang dia tidak tinggalkan, karena dia tidak berusaha untuk memperbaiki dirinya, akhirnya terbawa. Waliyadzubillah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan mengubah keadaan seorang hamba sampai dia ada keinginan, ada semangat, ada upaya, usaha untuk merubah diri mereka sendiri. Iya, harus ada keinginan yang besar. Olehnya itu, semua yang telah kita sebutkan, bulan Sya'ban ini adalah bulan pendidikan sebelum datangnya bulan Ramadan. Ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, di antara keutamaan bulan Ramadan adalah di dalam bulan Ramadan terdapat malam atau yang disebut dengan Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Iya. Di ayat yang sama-sama kita hafalkan bersama, itu Quran surah Al-Qadar, ya. Di ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya. Lailatul Qadar, malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Iya, yaitu ibadah di malam tersebut sebanding dengan ibadah yang dikerjakan seorang hamba selama 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun kurang lebih. Iya. Dan ini umur yang paling tingginya dari umat yang ada sekarang ini. Bahkan Nabi sebutkan 60-70 tahun saja. Umur ummati baina sab'ina wa sittina sana. 60-70 tahun. Itu pun kata Nabi sedikit yang sampai ke situ. Jadi kalau 83 tahun ini termasuk. Nah, ada di antara kita yang mampu beribadah 83 tahun? Taruhlah kita berumur 83 tahun. Mulai kita beribadah kapan? Iya. Oke lah, kita mungkin balik di umur 18 tahun. 18 tahun hingga 30 tahun kita masih masa jahiliyah. Hijrahnya baru di umur 31. Wafatnya umur 35. Berarti berapa tahun? Nah, ya walaupun ini bukan menjadi ukuran ya. Karena di sana ada manusia yang sama sekali belum beramal. Sama sekali belum beramal. Tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia mau merubah dirinya, tekadnya kuat untuk memperbaiki dirinya. Dia telah membunuh 100 orang. Ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin fi bab taubah. Di dalam bab taubat. Dikisahkan tentang seorang yang membunuh 100 orang. Lalu kemudian dia hijrah, memperbaiki dirinya, dia meninggal di tengah jalan. Belum dia berbuat apa-apa, belum salat, belum puasa, belum zakat. Apalagi orang yang mendapati puasa, apalagi orang yang mendapati bulan Ramadan. Tapi ini kita mau banding-bandingkan. Kalaupun kita beribadah tidak sampai 80 tahun. Sementara itu di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang malam ini tidak diberikan kepada malam-malam yang lain. Hanya terdapat di bulan Ramadan saja. Nanti akan datang pembahasan khususnya tentang itikaf untuk mendapatkan malam tersebut. Tidak diberikan di bulan-bulan yang lain. Ini menunjukkan akan keutamaan bulan Ramadan. Satu malamnya dibanding dengan hari-hari yang lain sama dengan 83 tahun orang beribadah di dalamnya. Dan itu hanya terdapat pada bulan Ramadan, khususnya di akhir bulan Ramadan. Nah, sehingga besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala atas umatnya, di antaranya nikmat terbesar apabila seorang hamba bertemu dengan bulan Ramadan dan melalui hari-harinya dengan ibadah kepada Allah, khususnya di waktu-waktu yang diharapkan turunnya Lailatul Qadar tersebut, sehingga dia pun bisa terhitung seorang yang beribadah kepada Allah selama 83 tahun lamanya. Adalah qudwah kita terbaik, adalah panutan terbaik kita, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Telah diampuni dosa-dosa yang telah lalu yang akan datang. Telah dijamin dia masuk surga. Untuk urusan ibadah, untuk urusan khususnya mencari Lailatul Qadar, dia adalah manusia yang paling semangat. Sama sekali tidak pernah ditinggalkan i'tikaf. Bahkan di akhir hayat beliau,
beliau i'tikaf selama 20 hari. Bukan hanya 10 akhir, 20 hari Ramadan, akhir Ramadan. Menunjukkan semangatnya. Kita yang berlumuran dosa, yang tiap detik berbuat dosa, tidak ada jaminan ampunan, tidak ada jaminan dosa-dosa diampuni, tidak ada jaminan masuk surga. Lalu kemudian mau santai-santai saja begitu. Maka harusnya kita betul-betul berusaha. Tidak salah ya. Kalau kita merujuk nanti mungkin di akhir pembahasan, tapi sebelumnya selagi kami ingat, tidak salah kenapa para salaf terdahulu 6 bulan sebelum Ramadan berdoa agar jumpakan dengan Ramadan. Karena ini, karena keutamaan yang terdapat di bulan Ramadan. 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, mereka sudah banyak berdoa untuk dipertemukan dengan Ramadan. Karena ini, dan mereka bukan hanya sekedar berdoa, tiba-tiba datang Ramadan, lebih banyak tidur daripada ibadah. Alasannya kan puasa. Diangkat lagi dalil, tidurnya orang berpuasa ibadah. Wah. Nah, Allahul musta'an. Ya tidak seperti itu ya. Tidak seperti itu. Nah, jadi semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, yang keempat, di antara keutamaan bulan Ramadan adalah bulan yang terdapat amalan-amalan di dalamnya yang bisa melebur dosa seorang hamba. Terdapat amalan-amalan di dalamnya, banyak amalan yang amalan-amalan tersebut bisa melebur dosa seorang hamba. Di antaranya puasa itu sendiri. Baik, disebutkan amalan secara khusus. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah. Salat 5 waktu, antara salat yang satu dengan salat berikutnya. Wal jum'atu ilal jum'ah, dari salat Jumat ke Jumat berikutnya. Wa Ramadan ila Ramadan, dan dari Ramadan ke Ramadan berikutnya. Mukaffiratun ma bainahunna, menggugurkan dosa-dosa, melebur dosa-dosa apa di antara keduanya. Masya Allah. Ada dosa-dosa yang dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala tiap hari. Di setiap waktu salat, 5 waktu salat. Antara salat subuh dengan salat duhur digugurkan di salat duhur. Demikian pula yang lainnya. Ada dosa yang dilebur tiap pekan. Antara Jumat dengan Jumat berikutnya. Ada dosa yang dilebur tahunan. Luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu kasih sayangnya Allah. Makanya tidak salah Nabi SAW katakan, Allah itu mencintai seorang hamba melebihi cintanya ibunya atas dirinya. Kalau kita orang tua cinta terhadap anaknya, Allah lebih cinta terhadap kita. Lihatlah bagaimana kasih sayang dan luasnya rahmat Allah. Tiap hari Allah jadikan penggugur dosa salat kita. Tiap pekan Allah jadikan penggugur dosa salat Jumat kita. Tahunan Allah berikan, datangkan bulan Ramadan yang menjadi penggugur dosa-dosa kita. Tapi ada syaratnya. Idza ijtanabat al-kaba'ir, apabila dia menghindari dosa-dosa besar. Dan ini menunjukkan isyarat pentingnya mengetahui dosa-dosa besar dan kewajiban seorang hamba untuk menjauhinya. Karena tatkala disebutkan keutamaan-keutamaan di dalam amaliyah-amaliyah yang dikerjakan dalam agama kita, tatkala disebutkan tentang keutamaannya menggugurkan dosa, maka syaratnya adalah apabila seseorang itu meninggalkan dosa-dosa besar. Jadi bisa diraih keutamaan itu apabila kita meninggalkan dosa-dosa besar. Ini syarat dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini secara umum. Secara khusus, ya tadi sudah kita sebutkan. Man shama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan, dengan harapan pahala dan ganjaran di sisi Allah, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Demikian pula man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang salat di malam hari di bulan Ramadan dengan keimanan, dengan keimanan
dan harapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, perlu kita tegaskan di sini tentang keimanan. Imanan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tafsirkan sendiri di dalam firman-Nya, walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang yang beriman dan tidak mencampur baurkan keimanannya dengan kesyirikan. Ya, ini syaratnya. Tidak melakukan syirik. Ditambah dengan hadis yang tadi, tidak melakukan dosa-dosa besar, dan dosa besar adalah kesyirikan. Iya. Lalu kemudian syarat yang kedua, mengharap pahala di sisi Allah, ikhlas, harapan pahalanya di sisi Allah. Dan ini makna dari makna takwa yang paling indah yang disebutkan oleh Talib bin Habib rahimahullah taala, murid dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, tentang definisi takwa. Antaatillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Engkau melakukan ketaatan di atas petunjuk, di atas cahaya Allah, dan engkau harapkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga bantahan orang-orang yang mengatakan kalau orang beramal untuk meraih surga dan agar dijauhkan neraka berarti tidak ikhlas. Bantahan terhadap mereka. Karena Allah dan Rasulnya sendiri memotivasi kita untuk beramal, untuk meraih surga dan dijauhkan dari neraka. Yang salah kalau orang beramal mengharap balasan dari selain Allah. Tapi kalau dia beramal dan mencari balasan di sisi Allah, itulah tujuan amal, dan itu tidak menafikan keikhlasan. Ini penting karena di sana ada kelompok yang mengatakan itu. Kalau kita beramal untuk dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, tidak ikhlas dong. Untuk surga, untuk neraka, bukan untuk Allah. Itulah tujuan kita beramal, dan itu konsekuensi daripada amalan. Taib. Lalu kemudian yang keberapa? Yang kelima. Ini sebenarnya poin yang sudah kita sebutkan, hampir sama dengan yang keempat, pelebur dosa. Bulan yang penuh dengan ampunan. Bulan yang penuh dengan ampunan. Yang tadi sudah kita sebutkan hadis-hadis yang berkaitan tentangnya, puasa yang dikerjakan, salat malam yang dikerjakan, itu sebab-sebab datangnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Itu terkait pelajaran keutamaan bulan Ramadan. Sekarang pelajaran yang ke-8, keutamaan puasa. Keutamaan puasa, khususnya puasa Ramadan. Puasa Ramadan, dia memiliki keistimewaan. Dia memiliki kedudukan yang tinggi di dalam agama Islam. Betapa tidak, puasa Ramadan adalah salah satu dari rukun Islam. Salah satu dari rukun Islam. Kata Nabi SAW, bunyal Islam alal khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Antasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. 1. Yang kedua, wa tuqimus salah. Yang ketiga, wa tu'tiyaz zakah. Yang keempat, wa tasumu Ramadan. Walaupun di dalam hadis yang lain riwayatnya terbalik. Antara Ramadan dengan haji ini terbalik. Yang keempat disebutkan haji, yang kelima Ramadan. Dan ini tidak masalah. Ini tidak masalah. Dan di situ ada memang lafaz seperti itu. Taib. Wa tasumu Ramadan wa tahajjal bait man istata'ta ilaihi sabila, kata Nabi. Islam itu dibangun 5 pondasi: syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji bagi orang yang mampu. Sehingga ini menunjukkan akan kedudukan yang besar puasa Ramadan, karena dia dimasukkan dari pondasi pokok di dalam Islam, bahkan rukun dari rukun Islam. Jadi termasuk rukun Islam. Itu satu, keutamaan puasa Ramadan, termasuk rukun Islam. Keutamaan puasa secara khusus di bulan Ramadan tadi sudah kita sebutkan juga, menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan, mencari pahala dan ampunan, mencari pahala di sisi Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa yang lalu.
Ini janji Allah Subhanahu wa taala atas orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan dengan harapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dari keutamaan puasa Ramadan merupakan sebab seorang dimasukkan ke dalam surga. Merupakan sebab seorang dimasukkan ke dalam surga. Yang kita tahu bahwasanya masuk ke dalam surga inilah puncak keinginan, harapan ya seorang muslim maupun muslimah. Dan inilah ya sebaik-baik tempat kembali. Dan dimasukkan ke dalam surga itulah keberuntungan yang hakiki. Sebenarnya di sini ada beberapa poin lagi ya sebenarnya. Merupakan sebab masuk surga, dan masuk surga itu ada beberapa poin yang penting. Itu tadi yang kita sebutkan. Puncak dari keinginan seorang muslim. Yang kedua, surga adalah kampung seorang muslim. Yang ketiga, surga adalah kebahagiaan yang hakiki. Nah, seseorang tidak dikatakan bahagia sampai dia melangkahkan dan menginjakkan kakinya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Seberapa kaya pun dia di dunia, seberapa tinggi pun jabatannya di dunia, seberapa banyak pun anaknya di dunia, tidak dikatakan bahagia dia sampai dia menginjakkan kakinya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Karena di sanalah kebahagiaan yang hakiki. Karena sebahagia-bahagianya orang kaya di dunia, sebahagia-bahagianya orang yang memiliki kedudukan di dunia, sebahagia-bahagianya orang yang memiliki banyak anak di dunia, sebahagia-bahagianya orang yang tiap hari makan enak dan minum enak di dunia, pasti akan ada rasa bosannya, dan pasti terbatas, dan pasti akan ada waktu hilang itu semua. Berbeda kenikmatan di dunia. Kalau seseorang mengatakan enak di dunia, di akhirat. Kalau seseorang mengatakan enak di dunia, mungkin besok sudah tidak enak lagi. Sering kita contohkan seperti misalnya andalannya Pinrang, makan nasi palakko, pagi-pagi nasi palakko, siang palakko sih, sore palakko lagi, malam palakko, besok palakko lagi. Antum masih suka? Bosan. Palakko terus. Itu hakikat dunia. Di negeri akhirat, di surga tidak ada rasa bosan seperti itu, tidak ada. Kenikmatan yang terus meningkat tanpa batas. Dan di sana ini yang paling membedakan. Di sana abadi, sementara dunia fana. Ini secara umum. Dunia kebahagiaan apapun sifatnya fana. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia seperti itu sifatnya. Beda kehidupan akhirat. Makanya Allah tegaskan walal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik, dan akhirat itu kekal. Nah, sehingga bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan itu sebab pengantar orang bisa meraih masuk ke dalam surga. Di dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Jabir radhiyallahu taala anhu, Al-Ansari, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu bahwasanya seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ara'aita idza shallaita al-maktubah, bagaimana menurutmu ya Rasulullah kalau saya hanya mencukupkan salat 5 waktu yang diwajibkan, wasumtu Ramadan, dan saya berpuasa di bulan Ramadan, tidak menambahnya dengan puasa-puasa sunnah, wa halaltul halala wa haramtul haram, saya menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, walam azid an dalik, dan saya tidak menambah kecuali itu. Jadi dia hanya menangguhkan kewajiban-kewajiban, salatnya, puasanya juga kewajiban, tidak ditambah sunnah, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, tidak menambah dari itu. Apakah ada khulul jannah? Apakah aku akan masuk surga? Apa jawaban Nabi SAW? Naam. Iya. Engkau akan masuk surga. Walaupun kita katakan di sana ada tingkatan-tingkatan, derajat-derajat. Karena surga itu ada pinggirannya, ada tengah-tengahnya, ada di atasnya. Begitu lagi, bertingkat lagi. Ada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 8. Nah, jadi bertingkat-tingkat. Walaupun disebutkan surga secara umum, di dalamnya pasti kenikmatan, tapi ya bertingkat-tingkat juga. Nah, kalau kita ditanya untuk perkara dunia, dikasih pilihan, fulan
antum mau rumah tingkat 1 atau tingkat 7 untuk perkara dunia yang sifatnya fana? Manusiawi kita akan menjawab, saya pilih tingkat 7. Manusiawi. Ya, walaupun rumah itu akan hancur. Iya. Walaupun rumah itu kalau kau meninggal miliknya nanti ahli warismu. Iya, yang penting saya tempati dulu itu rumah tingkat 7. Itu dunia. Tentu kalau kita disuruh memilih juga, mau pilih surga di bagian mana? Di pinggir-pinggirannya, ya, di tengah-tengahnya atau tingkat atasnya? Mau di tingkat pertama, tingkat ini atau tingkat paling atasnya? Kita akan menjawab tingkat paling atasnya, dan itu ditekankan oleh Nabi SAW. Idza sa'altumullah fas'alu jannatul firdausil a'la. Kalau kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta surga yang paling tertinggi, surga Firdaus. Karena surga Firdaus itu berada tepat di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Itulah surga tertinggi. Dan itu mau kita raih. Iya. Itu yang kita berlomba-lomba. Fabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Dengan kenikmatan surga yang kita mau raih itulah kita berlomba-lomba. Iya, berlomba-lomba. Iya. Nah, jadi harapan kita, iya, meraih keutamaan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan adalah agar menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang keempat, dari keutamaan puasa Ramadan, dengan seorang berpuasa di Ramadan, maka dia termasuk golongan manusia yang diijabah doanya. Ini keutamaannya lagi. Dengan seseorang berpuasa di Ramadan, maka dia termasuk golongan manusia yang diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya terkabulkan. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman secara umum di dalam Quran, yang di dalam ayat ini masih sambungan dari ayat berkaitan tentang puasa. Iya. Dan ini ayat disebutkan oleh para ulama di antara ibadah yang banyak dianjurkan di bulan Ramadan. Iya. Di antara ibadah yang banyak dianjurkan dilakukan di bulan Ramadan, selain ibadah-ibadah salat, puasa, baca Quran, ini di antara amalannya. Apa itu? Berdoa kepada Allah. Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Apabila hamba-hambaku bertanya tentang diriku, jawab, aku itu dekat. Saya akan mengijabah setiap orang-orang yang berdoa kepadaku apabila dia berdoa. Dan ini menunjukkan bahwasanya doa yang paling afdal adalah doa yang dipanjatkan oleh masing-masing kita. Itu doa yang paling afdal, kita yang berdoa kepada Allah. Karena ini menunjukkan kerendahan diri kepada Allah, butuh kepada Allah. Ya, kita di dunia saja ada seseorang yang minta sama ana misalnya pakai perantara. Nah, Abu Nuaim coba pergi sama Ustaz minta ini. Nah, Ustaz, ana minta ini, fulan minta ini. Kenapa bukan dia langsung? Kan begitu. Ya, kenapa harus pakai perantara? Ya, dan sebagian kaum muslimin itu terjatuh di dalam perkara ini, bahkan bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Iya. Yang menimpa orang-orang terdahulu, yaitu menjadikan para rahib-rahib mereka sebagai perantara Allah Subhanahu wa taala dalam memenuhi hajat-hajat mereka. Di antaranya menjadikan mereka perantara di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini adalah perkara yang tercela. Ya. Hendaknya seorang itu berdoa hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kepadaku. Ayat ini berkaitan erat dengan ayat yang sebelumnya bercerita tentang puasa Ramadan, ibadah puasa Ramadan. Maka di antara ibadah yang hendaknya banyak dilakukan di dalam Ramadan adalah ibadah berdoa. Iya, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Iya, bahkan sebagian ulama menyebutkan tentang salat, as-salah definisinya ad-du'a. Definisi salat adalah doa. Isi daripada salat mayoritasnya doa, mulai dari takbir hingga salam. Mayoritas diisi dengan doa. Iya. Dan orang yang berpuasa jadi sebab doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Thalathatun da'wa la turaddu, kata Nabi. Ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah da'watus shaim hatta yuftir. Doanya orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Secara umum, mulai di awal dia menahan, ya,
berpuasa hingga terbenamnya matahari waktu berbuka, saat itu diijabah doanya. Selain puasa, waktu-waktu tertentu terbatas, antara azan dan iqamah terbatas. Turun hujan tidak mungkin seharian turun hujan, kalaupun turun hujan. Iya. Nah, musafir juga seperti itu. Tapi puasa selama 30 bulan, mulai dari kita tahan makanan setelah salat, setelah subuh, ya sebelum azan dikumandangkan subuh sampai azan maghrib, saat itu doa kita mustajab. Apalagi kalau saat puasa ditambah dalam keadaan-keadaan yang lain. Mungkin nanti ada hari-hari turun hujan, mungkin antara azan dan iqamah, mungkin di sujud kita, ya, mungkin di sebelum salam, ya, mungkin saat kita bersafar ataupun tempat-tempat yang lain, ya tambah lagi. Iya. Nah, dan ini keutamaan yang begitu besar ya dari Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya. Taib, yang kelima, ya. Keutamaan puasa Ramadan adalah pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan berlipat ganda bahkan tanpa batas. Ya, pahala yang berlipat ganda bahkan tanpa batas. Kata Nabi SAW, kullu amali ibnu Adam yudha'aful hasanatu asyru amthaliha ila 700 di'fin. Adalah amalan setiap anak Adam itu, satu kebaikannya dibalas dengan 10 kebaikan. Dilipat gandakan dan dibalas menjadi 10 kebaikan hingga 700 kali lipat. Ada batasannya. Iya. Nah, illa shaum, kecuali puasa kata Allah. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena puasa itu untukku, maka akulah yang akan membalasnya langsung, spesial. Kata para ulama, apabila ada suatu hal, bendakah ataupun apa saja yang dia disebutkan bergandengan dengan Allah, itu sudah cukup menunjukkan tentang keutamaannya. Contoh, kalau disebut Nabiullah, nabinya Allah, kalamullah, perkataannya Allah, semua disandarkan. Puasa diantara ibadah yang Allah sandarkan pada dirinya. Fa innahu li, puasa itu untukku. Nah, untukku kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bihi, dan saya yang berhak untuk membalasnya. Maka balasan puasa tanpa batas. Di antara hikmahnya sebenarnya yang telah kita sebutkan, karena puasa mengumpulkan 3 bentuk kesabaran. Kesabaran dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah, kesabaran dalam meninggalkan kemaksiatan, dan kesabaran di dalam menapaki dan menjalani ujian saat mengerjakan ketaatan ataupun meninggalkan kemaksiatan tersebut. Taib, Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya balasan atas orang-orang yang sabar itu tanpa batas. Balasan atas orang-orang yang sabar itu tanpa batas. Sehingga datangnya puasa Ramadan, ya, begitu dinanti-nantikan oleh orang yang mengetahui akan kemuliaan dan keutamaannya. Begitu dinanti-nantikan, sampai kata para ulama, kalaulah seluruh penduduk yang ada di kuburan sana yang telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ditanya, dan dikasih pilihan, maka dia akan menjawab, mereka akan menjawab, aku akan memilih dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup 1 hari, bahkan 1 menit, bahkan 1 detik, hidup di bulan Ramadan. Itu harapan mereka. Tidak salah, ikhwan. Para salaf 6 bulan sebelum Ramadan betul-betul merengek kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Beda dengan kita, santai-santai saja, biasa-biasa saja. Mau dapat-dapat, tidak-tidaklah. Biasa-biasa saja. Itu karena paham betul akan keutamaan dan kemuliaan yang terdapat di dalam bulan Ramadan. Baik, selesai pelajaran yang ke-7 dan pelajaran yang ke-8. Selanjutnya pelajaran yang ke-9. Pelajaran yang ke-9 adalah hukum puasa Ramadan. Hukum puasa Ramadan. Puasa Ramadan Allah Subhanahu wa taala wajibkan pada tahun 2 Hijriah. Nah, pada tahun 2 Hijriah. Dan puasa Ramadan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala
dalam 3 fase. Dalam 3 fase. Fase yang pertama, puasa diwajibkan dan diberikan pilihan. Diwajibkan tapi diberi pilihan. Maksudnya puasa Ramadan saat pertama kali diperintahkan itu disertai dengan pilihan. Mau puasa silahkan puasa. Yang tinggalkan puasa silahkan tinggalkan puasa. Cukup memberi makan 1 orang miskin setiap hari. Itu disebutkan di ayat yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Nah, walal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu ayat yang pertama. Sebelum datang nanti ayat yang kedua. Jadi pada saat itu fase pertama Ramadan hanya diwajibkan puasa tapi dikasih pilihan. Mau puasa silakan, mau tidak puasa silakan. Nah, dikasih pilihan. Dikasih pilihan. Walaupun tetap kata Allah dan puasa lebih diutamakan. Apabila kalian puasa itu lebih diutamakan. Itu fase yang pertama. Disebutkan oleh Salam bin Aqwa radhiyallahu taala anhu, "Kunna fi Ramadan ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syaa'a shama wa man syaa'a afṭar. Faftada bi ta'ami miskinin hatta unzilat hadhihi al-ayah. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Kata beliau, kami ketika berpuasa Ramadan di zaman Nabi SAW itu dikasih pilihan. Siapa yang ingin puasa-puasa, siapa yang ingin berbuka-berbuka dengan cara memberi makan orang miskin. Tidak peduli dia sakit, dia sabar, tidak ada syaratnya. Dikasih pilihan. Nanti datang baru dikasih syarat. Sampai hatta unzilat hadil ayat faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Siapa yang menjumpai bulan tersebut maka hendaknya berpuasa sampai datang ayat tersebut. Ayat tersebut menetapkan fase yang kedua. Wajib puasa Ramadan. Wajib puasa Ramadan. Akan tetapi siapa yang tidur sebelum matahari tenggelam maka tidak boleh berbuka hingga berikutnya. Siapa yang tertidur sebelum matahari tenggelam, sebelum matahari tenggelam dia tertidur, maka tidak boleh berbuka hingga hari berikutnya. Dan ini memberatkan. Ini memberatkan. Ini memberatkan. Lalu kemudian hukum yang kedua dan yang pertama dimansukh, dihapus. Datanglah fase yang ketiga, yaitu wajibnya berpuasa. Dan wajibnya berpuasa hanya terhitung mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, jadi tidak 1 hari 1 malam. Tidak 1 hari 1 malam. Dan tidak ada lagi pilihan. Atas orang-orang yang terpenuhi syarat maka dia wajib puasa. Kecuali nanti golongan-golongan yang diberi rukhsah. Nanti akan datang poinnya. Baik. Dan fase yang ketiga inilah yang menghapus fase yang pertama dan yang kedua, dan inilah yang akan tegak berlaku hingga hari kiamat untuk kaum muslimin. Baik, poin yang kedua di dalam pembahasan pelajaran yang ke-9, hukum puasa Ramadan itu sendiri. Maka siyam hukmuhu wajib. Berpuasa hukumnya wajib. Ala kulli muslim, setiap muslim mukallaf yang telah terbebani syariat dengan syarat-syarat, dia balik, dia seorang muslim, dia balik, berakal, tidak memiliki udzur, sakit ataupun safar, dan tidak ada perselisihan akan wajibnya hal tersebut. Sepakat, tidak ada perselisihan berdasarkan dalil-dalil. Di antaranya firman Allah di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan hadis Nabi yang tadi sudah kita sebutkan, bunyan Islam alal khamsin. Islam dibangun di atas 5, di antaranya adalah antasumu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga dalil ijma, para ulama sepakat akan wajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Baik. Lalu kemudian pelajaran yang ke-10. Tadi hukumnya. Pelajaran yang ke-10, cara menetapkan awal Ramadan. Ini cara atau metode penetapan awal Ramadan. Nah,
di sini juga beberapa poin. Ya, di sini beberapa poin. Di antaranya poin yang pertama adalah Rasulullah SAW itu memberikan kabar gembira kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum dengan tibanya bulan Ramadan. Ini di antara perkara yang disunnahkan. Kalau datang bulan Ramadan, terlihat hilal bulan Ramadan, kegembiraan yang harus ditampakkan. Ini di awal pembahasan sudah kita sebutkan ya, tentang kelompok manusia yang datang bulan Ramadan. Ada yang dia merasa gembira. Ya, ini mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang gembira saat datangnya bulan Ramadan, terlihatnya hilal bulan Ramadan. Gembira. Memang harus gembira, bulan yang penuh dengan keutamaan, kemuliaan. Ya. Nah, di mana Nabi SAW menyebutkan tatkala terlihat hilal bulan Ramadan, qad ja'akum syahru Ramadan syahrun mubarakun iftaradallahu alaikumus siyamah yuftahu fihi abwabul jannah wa yughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairum min alfi sanatin min syahrin min hurima khairaha faqad hurima man hurima khairaha faqad hurima. Kata Nabi SAW, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang mubarak penuh dengan keberkahan, berberkah, mubarak penuh dengan keberkahan. Bulan Ramadan itu penuh dengan keberkahan, dengan kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Iftaradallahu alaikumus siyamah, di dalamnya Allah telah wajibkan untuk kalian berpuasa. Bulan Ramadan yuftahu fi abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dibelenggu para syaitan, dan ada malam di dalam malam Ramadan khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairuha faqad hurima, naudzubillahi min dzalik. Siapa yang diharamkan dari kebaikannya, sungguh telah dia diharamkan dari kebaikan yang begitu banyak. Nah, ada satu kisah di mana dua orang diperdebatkan di kalangan para sahabat. Yang satu meninggal dalam keadaan membawa ketaatan. Yang begitu banyak dikenal dengan kesolehannya, tapi dia meninggal. Yang satu tidak dikenal dengan kesolehannya, tapi dia hidup 1 tahun lebih daripada golongan atau orang yang pertama tadi. Maka kata Nabi SAW, golongan yang kedua fil jannah. Bahkan tempatnya itu jauh daripada golongan yang pertama. Para sahabat heran, amalannya biasa-biasa saja. Apa kata Nabi SAW? Tidakkah engkau mengetahui bahwa dia adalah orang yang dipanjangkan umurnya selama setahun? Di antara hal yang ditekankan oleh Nabi, tidakkah engkau sadar, kalian para sahabatku sadar, dia telah menjumpai Ramadan yang tidak dijumpai oleh orang meninggal sebelumnya. Coba lihat. Ini yang ditekankan oleh Nabi. Makanya sekali lagi, tidak salah kalau kita betul-betul berharap dan meraih pada Allah agar berjumpa dengan bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, dan diberikan taufik untuk beribadah di dalamnya. Jadi bergembira saat tibanya bulan Ramadan, dan ini disunnahkan. Kita saling memberitahukan, ya akhi, alhamdulillah ya akhi, hilal sudah nampak, besok kita puasa insyaallah. Bergembira. Bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang dibuka pintu surga, bulan yang ditutup neraka, bulan yang malamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini berbentuk apa? Bentuk motivasi juga. Orang kan kalau dia terkesima dengan nilai yang besar, dia termotivasi. Sama kita dalam perkara dunia. Misalnya kalau mungkin kita panitia Masjid As-Sunnah ini sebutkan yang hadir di kajian hari Ahad, insyaallah masing-masing orang akan dapat 1 juta, saya yakin penuh ini. Nah, itu motivasi, semangat. Atau orang yang hadir di kajian, insyaallah masing-masing akan bawa pulang Nmax Minman maksimal Xmax. Ramai ini, kajian ramai penuh dunia. Tapi untuk perkara akhirat, insyaallah. Nah, seperti itulah. Ini menandakan bahwasanya dunia kita sebagian kita masih membesarkan dunia daripada akhirat. Sebagian kita masih membesarkan dunia daripada akhirat. Inilah kenapa Nabi SAW memotivasi dengan datangnya bulan Ramadan, menyebutkan beberapa keutamaan secara khusus di dalamnya. Yang pertama, pentingnya utamanya, telah datang kepada kalian syahrul Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Itu saja cukup sebenarnya, cukup memotivasi kita.
Apalagi ditahqiq, dikasih penegasan lagi. Ya. Surga-surga, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Ada satu malam yang terdapat malahnya lebih baik daripada 1000 bulan. Motivasi untuk kita bergembira. Wah, alhamdulillah ya, Ramadan. Bukan malah lesu, laba sikit. Puasa si tahu aja. Dari situ sikot-sikot si kekasih misalnya berjauhan lagi. Nah, tapi kita harus bergembira. Baik. Kemudian poin dalam pembahasan ini, poin yang menjadi inti pembahasan pada judul adalah penetapan awal Ramadan. Awal Ramadan ditentukan dengan 2 cara. Tidak ada cara yang ketiga, apalagi cara yang keempatnya. Yang pertama adalah ru'yatul hilal, melihat hilal. Sering kita tegaskan di bulan Ramadan yang paling banyaknya itu bulan di bulan Islam, penanggalan Islam yang paling banyaknya 29 hari. Yang paling banyaknya. Atau 30 hari. Saat hari ke-30, hari ke-29 tidak terlihat, mungkin karena ada awan yang tertutupi ataupun yang lain sebagainya, maka dicukupkan jadi 30. Berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Tara'an nasa hilal fa akhbartu Rasulullah sallam anna ra'aituhu fa shama wa amara an-nasa bi siyamih." Orang-orang telah melihat hilal. Lalu aku menghabari Rasulullah sallam sendirian. Ini penting juga, ini dibahas panjang lebar oleh para ulama terkait pembahasan ini. Sendirian. Jadi sendirian, terpercaya orangnya, betul lihat hilal, sudah cukup untuk menetapkan satu hilal. Itu satu. Yang kedua yang menetapkan adalah Amirul Mukminin. Siapa? Rasulullah SAW. Dilaporkan kepada Rasulullah sebagai Amirul Mukminin kala itu. Dan ini juga hal yang ditegaskan di dalam pembahasan ini, bahwasanya kaum muslimin Ahlussunnati wal Jamaah beribadah bersama dengan pemerintah kaum muslimin. Khususnya dari ibadah-ibadah yang mereka pemerintah kita diberikan wewenang secara khusus untuk menetapkan ibadah tersebut. Di antaranya penetapan datangnya 1 Ramadan serta penetapan datangnya 1 Syawal yang menandakan kita telah berhari raya. Kalau ini diterapkan, tidak ada perbedaan. Tidak ada yang berpuasa sehari sebelum kaum muslimin yang lainnya berpuasa. Tidak ada lagi yang berlebaran 2 hari sebelum kaum muslimin seluruhnya berlebaran, seperti yang kita jumpai di Indonesia. Bahkan ada yang 3 hari berpuasa 3 hari dia berteman lepas ini melepas si anena. Allah wala quwwata illa billah. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua simpel. Jika hilal tidak terlihat, cukupkan Syaban menjadi 30, selesai. Kata Nabi SAW, sumu li ru'yatihi, berpuasalah saat kalian melihat hilal Ramadan. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah, maksudnya selesaikan puasa Ramadan tatkala engkau melihat hilal di bulan Syawal. Fa in gumma alaikum, apabila terhalang atas kalian, entah itu karena awan, karena cuaca mendung dan lain sebagainya, karena keterbatasan manusia melihat hilal, fa'akmilu iddata Sya'ban 30, maka sempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30. Selesai. Selesai. Mudah. Hilal, lihat, puasa. Tidak lihat, cukupkan 30. Selesai. Yang jelas jangan cukupkan 31, tidak mungkin. Atau 28, tidak mungkin. Nah sekarang ada yang 28, ada yang 31. Ini karena tidak merujuk. Ini pentingnya ilmu. Bagaimana kita mau puasa berkah? Sebagaimana judul kita, bekal menyambut dan meraih Ramadan yang penuh berkah. Bagaimana puasanya berkah? Belum masuk Ramadan sudah puasa ke dia. Belum masuk 1 Syawal sudah lebaran. Berkah baik. Mau berkah tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, mustahil berkah. Dosa yang didapat. Dosa yang didapat. Pentingnya ilmu. Pentingnya ilmu. Baik, selesai pelajaran. Ini pembahasannya panjang ya. Baik. Pelajaran yang ke-11. Pelajaran yang ke-11, golongan yang wajib berpuasa. Golongan yang wajib berpuasa. Para ulama rahimahumullahu taala jami'a
itu telah menetapkan dan sepakat bahwasanya yang wajib berpuasa satu, dia seorang muslim. Iya, ini golongan wajib berpuasa satu, dia seorang muslim. Karena kalau dia orang kafir, tidak ada kewajiban dia berpuasa. Dan kalaupun dia berpuasa, puasanya tidak akan diterima. Iya. Nah, dalilnya banyak, kita bawakan di sini beberapa. Tapi waktu ya, karena kita masih ada 25 poin ya, dan sementara kita ini sudah pekan kedua, tersisa dua pekan lagi, 2 kali pertemuan. Yang kedua, berakal balik. Iya. Berakal balik. Adapun orang yang tidak berakal, majnun, gila, ya, hilang akalnya, maka tidak wajib untuk dia berpuasa. Iya. Berdasarkan hadis Nabi SAW, rufi'al kalami an thalathatin, anin naim hatta yastayqidha, wa anis sagiri hatta yakbura, wa anil majnuni hatta ya'kila aw yufiq. Iya. Pena itu diangkat, ketetapan syariat itu diangkat. Iya. Maksudnya diperkecualikan terhadap 3 golongan manusia. Yang pertama, orang yang tidur hingga dia bangun. Orang yang tidur tidak ada beban syariat kepada dirinya. Tidak bisa orang yang tidur itu salat dalam keadaan tidur ya, atau ini. Beda dengan salat dalam keadaan berbaring. Tidur. Beda tidur dengan berbaring ya. Berbaring salah satu keadaan yang dibolehkan apabila seorang tidak bisa salat dalam keadaan duduk. Iya, karena kalau tidak bisa berdiri, duduk, kalau bisa duduk, berbaring, bukan tidur. Adapun orang tidur tidak disyariatkan untuknya melakukan apa-apa kecuali tidur. Iya. Yang kedua adalah anak kecil sampai dia balik. Anak kecil sampai dia balik. Dan tanda-tanda balik ini juga sebenarnya poin penting ya. Khususnya para santri, alhamdulillah sudah kita sebutkan ya. Di pelajaran fikih sudah kita sebutkan untuk para santri dari tanda-tanda balik. Ya, sehingga kalau balik sudah diwajibkan atasnya berpuasa. Baik. Dan orang yang gila hingga kembali normal. Dan dalam pembahasan balik tadi, walaupun sekalipun tidak diwajibkan atas yang belum balik, tapi dianjurkan bagi yang telah mumayyiz untuk latihan berpuasa. Latihan saja. Kalau dia tidak sampaikan 1 volt, abah, saya sudah tidak kuat, tidak tahan. Kasih dia air minum. Kasih dia. Jangan doa, saya pukul nanti itu kalau tidak puasa. Saya hukum, abah hukum nanti kalau tidak. Belum wajib dia. Cukup diperintahkan dan dalam bentuk pengajaran saja. Kalau dia misalnya jam 1 atau sudah jam 5, tinggal sedikit lagi, dia kehausan, abah minta air minum, sudah kasih air minum, jangan paksa sampai tunggu kita. Iya. Nah, ya, walaupun sudah ada pengajaran supaya dia terbiasa. Baik. Jadi berakal dan balik. Nanti ada pembahasan tentang keringanan terhadap orang tua renta. Baik. Nah, sekarang ada faedah terkait bagaimana kalau misalnya dia puasa, apakah anak kecil itu akan mendapatkan pahala? Nah, maka ada hadis yang disebutkan innal hasanatas sabiyyah liwalidayhi aw ahadihim. Pahala ibadahnya seorang anak yang masih kecil itu untuk salah satu untuk kepada kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya. Adapun hadis ini adalah hadisnya lemah. Ada hadis ini beredar, tapi hadis ini hadisnya yang lemah. Sehingga kalaupun mereka beramal, maka itu adalah amalan yang membuat dia terbiasa dalam beramal. Sebagaimana apa yang disebutkan oleh Nabi dalam memerintahkan kita untuk mendidik anak-anak. Murru auladakum bis-salah wa hum 70 sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan salat sementara umur mereka 7 tahun. 7 tahun ini belum balik. Kecuali kalau ada anak-anak sekarang balik itu umur 7 tahun. Belum balik. Tapi apa? Dalam bentuk pengajaran. Sama dengan puasa seperti itu. Baik. Yang ketiga adalah yang tidak memiliki halangan ataupun udzur. Jadi ini 3 poin dari orang yang diwajibkan berpuasa, muslim dan terpenuhi syarat-syaratnya, itu balik, berakal, ya. Dan yang ketiga tidak ada halangan, tidak ada udzur. Tidak sakit, dia tidak bersafar dan udzur-udzur yang lainnya seperti wanita yang haid dan nifas. Berdasarkan firman Allah, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin min ukhra." Yaitu golongan orang-orang yang wajib berpuasa. Nanti akan datang pembahasan golongan yang diberi keringanan tidak berpuasa. Baik, tapi sebelumnya kita sebutkan pelajaran yang ke-12 tentang rukun puasa. Rukun puasa. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, ayuhal ikhwal akhwat,
itu memiliki rukun. Ya, memiliki rukun. Ya, ibadah ada syarat-syaratnya. Secara umum ibadah, semua syarat ibadah adalah ikhlas dan ittiba. Termasuk puasa, ikhlas dan ittiba. Namun ada rukun-rukunnya. Iya. Nah, sewana salat ada rukun-rukunnya, berwudu juga ada rukun-rukunnya, ya. Ibadah puasa juga seperti itu, ada rukun-rukunnya. Di antara rukun puasa adalah niat. Iya. Di antara rukun puasa adalah niat. Sebuah hadis dari Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu taala anha. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yujmi' as-siyama qabla al-fajr fala siyama lah." Iya. Siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Di sini disebutkan khusus. Iya. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ijma' para ulama bahwasanya ibadah, ya, yang disebutkan bersendirian seperti salat dan puasa dan haji itu tidaklah sah kecuali dengan niat. Iya. Dan ini menegaskan para ulama tentang akan kewajiban senantiasa memperbarui niat di setiap hari di bulan Ramadan. Iya. Senantiasa memperbarui niat di setiap hari bulan Ramadan. Dan di dalam pembahasan niat, ya, niat itu tempatnya di dalam hati yang diiringi dengan tekad yang kuat dan amal perbuatan. Itu sudah niat. Dan niat adalah bukan perkara yang dilafazkan kecuali haji dan umrah. Niat tidak ada yang dilafazkan kecuali haji dan umrah. Ini jarang juga bahas. Ada yang disebutkan niat tidak ada yang dilafazkan. Siapa bilang? Kalau haji dan umrah itu harus dilafazkan. Iya. Nah, baik. Jadi harus diniatkan sebelum terbit fajar. Beda dikecualikan oleh para ulama dengan puasa-puasa sunnah. Seperti perbuatan Nabi. Nabi bertanya, "Ya Aisyah, adakah yang dimakan hari ini?" Kata Aisyah, "Tidak ada ya Rasulullah." Kalau begitu saya puasa sunnah. Iya. Tapi kalau puasa Ramadan, jangan nanti bangun subuh. Sayang, ada makanan hari ini, ada udang, ada tempe. Tidak ada. Lambace dia ada dengan tomat. Saya puasa. Nah, tidak. Tapi harus dari malamnya kita berniat untuk berpuasa esok harinya. Termasuk sebelum terbit fajar, ya termasuk subuh. Iya. Dan bangunnya seseorang untuk bersahur, bahkan menyetel alarm untuk bangun sahur sebagai pengingat, itu sudah termasuk implikasi daripada niat yang kuat. Iya. Persiapan dari malam, misalnya kita sudah beli ayam, dari malam kita sudah beli ini, tiba-tiba kesiangan. Iya. Yang membangunkan kita bukan adzan. Iya. Yang membangunkan kita adalah anak kita. Iya. Abah bangun maki, antar kau pergi sekolah. Wah, sudah jam 7 ternyata. Ya, bukan lagi antar kau pergi salat subuh atau ayo salat subuh, tidak, antar saya pergi sekolah. Berarti sudah jam 7. Iya. Maka insyaallah itu tidak mengapa. Iya. Di sini disebutkan beberapa pendapat para ulama. Iya. Ala kulli hal itu singkatnya. Iya. Nah, ya seperti pendapat pertama, ada yang mengatakan cukup bagi orang yang berpuasa untuk diniatkan sekali saja di bulan Ramadan sebulan penuh, ya. Seperti yang disebutkan di dalam Tauhidul Ahkam, syarah daripada Abu Lughul Maram karya Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala, ya, dan pendapat-pendapat yang lainnya. Ini pendapat seperti ini dipilih oleh Imam Malik, ya, Ishaq bin Rawahai, dan riwayat dari sebagian riwayat Imam Ahmad. Ya, karena puasa itu alasannya Ramadan adalah satu kesatuan ibadah, sehingga satu bulan atau puasa yang terhitung berapa hari, 29 ataupun 30 hari, bisa diniatkan dalam suatu waktu. Iya. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua itu mengatakan wajib bagi yang berpuasa untuk meniatkan tiap harinya. Ini pendapat yang kedua berdasarkan hadis tadi. Man lam yujmi' siyama qabla al-fajr. Siapa yang tidak meniatkan puasanya sebelum fajar. Nah, ini hitungan harian. Hitungannya harian. Iya, hitungannya harian, tiap hari. Nah, dari dalil ini pendapat yang kedua mengatakan wajib bagi setiap malam, bagi setiap sebelum terbitnya fajar untuk berniat tiap harinya. Iya, karena ibadah puasa itu bersendiri, harus dengan niat. Ini pendapat dari Al-Imam Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, ya, dan sebagian daripada pendapat yang dipegang oleh mazhab Imam Ahmad, dari pendapat yang masyhur yang terkenal di kalangan mereka. Ya.
Nah, walaupun di dalam pembahasan fiqh sunnah karya Syekh Abu Malik bin Said Salim itu beliau menguatkan pendapat yang pertama. Ya, beliau menguatkan pendapat yang pertama, yaitu mencukupi apabila seorang berniat satu kali untuk sebulannya. Ya, akan tetapi ya, kalau kami pribadi pun ditanya ya, berdasarkan dari dalil dan untuk keluar daripada khilaf dan untuk aman, ya sudah apa susahnya kita niat tiap malam. Iya, kan seperti itu. Baik. Poin yang selanjutnya berkaitan tentang ini atau syarat daripada syarat puasa adalah menahan diri dari segala rukun dari puasa adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Iya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Fal'an bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr, thumma atimmus siyama ilal lail." Maka sekarang ya campurilah istri-istri kalian ya, dan ikutilah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas kalian, dan makan minumlah sampai terang atas kalian benang putih dari benang hitam yaitu fajar. Kemudian sempurnakan puasa itu sampai datangnya malam. Al-Imam Asy-Syuyuti rahimahullahu taala mengatakan bahwa ayat ini di antara dalil menunjukkan tentang rukun dari rukun puasa. Ya, rukun dari rukun puasa, sehingga walaupun pertama terpenuhi, dia berniat. Iya. Lalu tapi tidak dia memenuhi rukun yang kedua, maka ya puasanya tidak dianggap. Demikian pula memenuhi rukun yang kedua tapi tidak memenuhi rukun yang pertama, ya puasanya itu tidak dianggap. Ya, sehingga dua rukun ini harus terpenuhi di dalam mengerjakan ibadah puasa. Baik, pelajaran yang terakhir di dalam pertemuan kali ini adalah pelajaran yang ke-13, yaitu golongan orang-orang yang diberikan rukhsah keringanan untuk tidak berpuasa. Iya. Nah, Islam ayyuhal wal akhwat adalah agama yang mudah. Agama yang memberikan keluasan, agama yang syariat-syariat yang ditetapkan di dalamnya itu tidaklah memberatkan, selalu memberikan yang termudahnya, selalu memberikan yang termudahnya. Nah, sepakat kaum muslimin bahwasanya Islam ini agama yang mudah, kecuali orang-orang yang beragama Islam namun tidak menerapkan syariat Islam dan tidak mengetahui dari hikmah-hikmah pensyariatan ibadah-ibadah yang agung di dalam Islam. Iya. Nah, sejatinya Islam itu adalah agama yang mudah, agama yang indah, agama yang dipenuhi dengan hikmah. Ya. Allah berfirman, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Ini Allah sebutkan juga di penggalangan ayat tentang puasa. Allah menginginkan kemudahan atas kalian dan Allah tidak menginginkan atas kalian kesulitan. Iya, inna dina yusra, kata Nabi SAW. Agama ini mudah. Iya, agama ini mudah, selalu dipermudah. Contohnya orang yang berpuasa dalam keadaan safar ataupun dalam keadaan dia sakit, maka diberikan keringanan untuk dia tidak berpuasa. Dan banyak dalil yang berkaitan tentang ini, dan para ulama menyimpulkan satu ya poin pokok di dalam di dalam kitab-kitab mereka tentang kemudahan Islam, sehingga orang yang diberikan rukhsah keringanan yang tidak berpuasa adalah ya seperti orang yang sakit ya, ataupun orang yang dalam perjalanan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan jelaskan di dalam ayat yang sudah kita sebutkan. Baik. Di sana ada golongan yang boleh dia puasa, boleh juga tidak berpuasa. Boleh dia puasa, boleh juga tidak berpuasa. Yaitu golongan yang diberikan bagi orang yang diberikan rukhsah, tapi dia memandang apabila meneruskan puasanya itu tidak memberikan mudarat atas dirinya. Tadi kan rukhsahnya orang yang tidak berpuasa apabila dia musafir ataupun sakit. Tapi kalau sakitnya tidak memudaratkan dia lanjutkan puasanya, maka boleh. Wa antasumu khairul lakum, dan berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Safarnya yang tidak memberatkan diberikan keringanan, tapi kalau dia berpuasa boleh. Karena nanti ada datang pembahasan haram dia berpuasa, tidak boleh dia berpuasa. Sama sekali tidak boleh, haram kalau dia puasa.
Nanti akan datang pembahasan itu juga. Jadi ini ada pilihan. Boleh dia puasa karena ada rukhsah untuk mereka, tapi boleh juga dia boleh tidak berpuasa karena ada rukhsah, boleh juga dia berpuasa. Ya, seperti perjalanan di zaman kita. Nah, perjalanan antara jarak 50 kilo naik motor, naik mobil, saya kira tidak meletihkan. Beda dengan zaman terdahulu ya, perjalanan jangankan 50 kilo, 5-10 kilo saja jalan kaki di padang pasir yang gersang. Wah, berat untuk puasa. Kita mau berangkat ke Jakarta saja, wow, di mobil ada AC-nya, ringan. Apalagi kalau kita bukan sopir, kita penumpang. Wah, enak-enak tidur di belakang. Bangun lagi Pak, sudah sampai di bandara. Dari bandara check in, sudah itu naik ke gate, lalu kemudian naik pesawat. Sudah sampai di bandara. Jakarta sudah sampai di Jakarta, Bandung sudah sampai di Bandung, yang ke Surabaya sudah sampai ke Surabaya, bahkan yang keluar negeri sudah sampai keluar negeri, hanya hitungan jam. Sehingga kalau tidak memberatkan, mau dia mengambil rukhsah boleh, mau dia meneruskan juga boleh, karena ringan. Nah, di sana ada golongan yang dia tidak boleh berpuasa, yang sudah diberikan rukhsah, dan apabila dia mengambil rukhsah menambah parah keadaannya, seperti orang yang sakit diberikan rukhsah keringanan, tapi dia lanjutkan puasanya, akhirnya puasanya membuat dia sakitnya tambah parah, maksimal, meninggal gara-gara sakitnya. Ini menzalimi diri. Minimalnya sakitnya susah sembuh. Maka dia diberi keringanan untuk mengganti di hari-hari yang lain. Nah, baik. Jadi itu poin berkaitan tentang golongan yang diberi keringanan, yang tidak berpuasa, dan orang yang boleh berpuasa dan boleh tidak berpuasa, dan orang yang diharamkan dia berpuasa. Dan di antara orang yang mendapatkan rukhsah selain daripada orang musafir dan orang yang sakit adalah wanita hamil dan menyusui. Ini hamil dan menyusui. Wah, ini diantara berat sekali. Apalagi kalau tiap tahun ada. Nah, dan tidak jauh-jauh ya, saya mengalami. Tiap tahun ada. Pokoknya tahun depan minyak mau puasa, ya habis nifas lagi, menyusui lagi. Tahun depan mau bayar, ya nifas lagi, menyusui lagi. Tahun depan, ya sama. Tahun depan, ya sama. 4 tahun, 4. Jadi yang numpu itu sudah berapa? Ya 4 bulan. Nah, kali itu 30 hari kali 4, 120 hari menunggak. Nah, bagus kalau konsisten suaminya juga mau bantu puasa. Maksudnya bukan bayarkan puasanya, ikut puasa sunnah. Istrinya puasa wajib tidak, puasa istrinya yang kasih makan, sementara puasa makan-makan di dapur dia. Ya, kalau dibantu misalnya Senin Kamis, yuk saya bantu kita puasa, saya kita bayar kodok tak, saya puasa sunnah, masya Allah. Inilah keindahan memiliki pasangan yang bertahun dalam kebaikan, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau tadi wanita hamil dan menyusui, yang keempat dari yang diberikan rukhsah untuk tidak berpuasa adalah wanita haid dan nifas. Ini juga diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Dan bedanya puasa, khususnya para ummahat, untuk haid dan nifas beda puasa dengan beda salat dalam keadaan tertentu, ya khususnya dalam ibadah ya. Kalau ibadah salat, ya seorang wanita pada saat haid dan nifas itu diharamkan dia salat dan tidak diwajibkan untuk mengqadha. Jangan dia pakai kaidahnya di salat, dia pakai kaidah juga di puasa. Wah, salah. Ya, tidak benar. Ya, kan puasa juga begitu, kita disuruh qadha. Oh, jangan juga qadha puasa, ya tidak. Karena di sana ada rincian-rinciannya bagi pendapat yang mengatakan qadha dan pendapat mengatakan tetap qadha dan juga memberi makan, ya, membayar fidyah. Ya, dan ini akan datang nanti mungkin sesinya di sesi pembahasan tentang fatwa para ulama. Ya, supaya kita tidak dianggap, wah ini Ustaz ambil dari kantongnya sendiri ya. Nah, lebih bagus kita nanti baca pembahasan ini, makanya ikuti terus supaya tidak penasaran apa yang terbaiknya dan apa pendapat para ulama hingga akhir sesi dari pembahasan kita ini. Karena di akhir sesi insyaallah kita akan sebutkan beberapa pendapat seperti pendapatnya Syekh Muqbil, Syekh Shalih Al-Fauzan dan Syekh Bin Baz rahimahumullahu taala yang berkaitan tentang puasa. Baik.
Nah, di sini pun sebenarnya kita sudah catatkan ya, tapi nanti kita ini. Baik, golongan yang kelima mendapatkan keringanan adalah orang yang lanjut usia, orang yang sudah tua renta. Iya. Nah, maka boleh dia tidak berpuasa dan hanya sekedar membayar fidyah. Ya, jangan lagi dikodok. Iya, membayar fidyah. Karena ini sebenarnya ada rincian-rinciannya. Ada orang yang batal puasanya, boleh membatalkan puasa, dia bayar qadha. Ada lagi batal puasa, dia qadha, dia bayar kafar. Nah, ini kalau ada hadiah ini penting, bagus sekali nih mau diangkat ini kalau ada hadiahnya. Karena di sana ada golongan tidak berpuasa, selain mengkodoknya, dia juga bayar kafarat. Siapa itu? Selain kodok, dia bayar kafarat. Yaitu orang yang mungkin ya menikahnya di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban, wah, menikahnya di tanggal 29 lagi. 29 Sya'ban menikah. Wah. Ternyata Sya'ban cuma 29 hari. Tidak ada satu hari yang peraih. Besoknya harus puasa. Wah, ala bareng. Iya. Terjadilah apa yang terjadi. Maka selain qadha, dia harus bayar kafarat. Kafaratnya puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh peraih. Misalnya puasa sudah 28 hari, 29 tidak puasa, ulang lagi dari 1. Oke, itu coba indahnya Islam. Kalau tidak bisa memerdekakan budak. Oh, berat juga, apalagi zaman sekarang. Nah, ada keringanannya. Apa itu? Memberi makan 60 orang miskin. Ya, berat juga. Makanya jangan coba-coba. Baik, sekira cukup ya. Baik, insyaallah pelajaran yang berikutnya yaitu hal-hal yang membatalkan dan tidak membatalkan puasa kita akan sebutkan di pekan yang akan datang karena waktu membatasi kita. Semoga pertemuan kali ini bisa menambah ilmu, khususnya menjadi bekal terbaik biar kita menjumpai Ramadan dan mengharapkan Ramadan itu betul-betul kita lalui dengan penuh keberkahan, yaitu dengan menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalamnya sesuai dengan ilmu yang telah kita dapatkan dari Al-Qur'an maupun sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.